teman-teman ini adalah relawan organik ya dari Jokowi Prabowo Gibran yang memang kami ini datang adalah panggilan moral kita. Saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Rismon dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Biadab laknat untuk Roy Suryo, Tifa, Refli Harun, dan gerombolan kemarin yang pergi ke Solo, kemudian datang merecokin kuburan dari almarhum ibundanya Jokowi, Ibu Sujiatmi. Kau jangan lagi jadi badut kalau saya lihat gitu. Ya. Kau lama-lama udah kayak sirkus kau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kasus ijazah palsu ini benar-benar membuat pendukung dari Pak Jokowi kalap, marah, panik, dan emosi. Ada yang mengatakan untuk Bung Roy Suryo CS dibuang ke laut, ada juga yang mengatakan sebagai teroris, mengolok-olok, dan lain sebagainya. Dan sekarang gencar sekali ya pendukung dari Pak Jokowi menginginkan Mabes Polri untuk segera menindak Bung Roy Suryo CS untuk bisa ya tentunya masuk lah ya. Tapi ya gimana gitu loh. Apalagi rakyat juga sudah tahu kan soal ijazah ini. Ini polemik ini sangat luar biasa gitu loh, masif dan nasional tentunya. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong untuk menangkap orang gitu loh demi keinginan salah satu pihak. Tentunya harus dibuktikan apakah benar Bung Roy Suryo CS ini mencemarkan nama baik yang dimana ijazah itu saja belum keluar kan gitu. Nah apalagi yang kemarin itu ya Dr. Tifa di channel Bung Refli Harun menyambangi makam dari ibunda Bapak Jokowi yang membuat para pendukung Pak Jokowi makin emosi luar biasa. Nah dan juga Bung Andi Azwan, Adi Armando terus mendorong kepolisian untuk segera menindak kasus tersebut. Kita tunggu saja guys. Kita lihat videonya. Saya kira ini manusia-manusia orang gila. Orang gila dan sudah tidak waras lagi. Kenapa? Setiap hal dicari-cari kesalahan terus. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Jadi Rismon dan kawan-kawan Roy Suryo ini cocok dibuang ke laut. Karena buat gaduh, buat rusuh Indonesia ini. Kita ini lagi fokus bagaimana supaya Indonesia lagi baik. Kita bersatu urus negara kita supaya negara kita ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Tetapi adanya mereka buat rusak suasana politik Indonesia. Ini orang-orang ini cocok dibuang ke laut. Merusak suasana politik Indonesia. Gua jadi agak heran nih sama Bung Frits ini ya, yang dimana dulu mendukung Pak Anies Baswedan dan ingin mengajak debat Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang malah justru gencar sekali untuk mendukung Gibran. Ini kadang aduh gaduh, membuat gaduh. Siapa sih yang merasa digaduhkan? Enggak juga lah, biasa saja gitu loh. Kita tinggal tunggu saja kan apakah ijazah itu benar asli atau enggak gitu. Enggak ada yang gaduh, enggak. Kita lanjut. Bang izin satu kata-kata untuk teroris. Ya, teroris ini memang ya teroris kau tunggu bagianmu. Yang pertama itu ya, kau tunggu bagianmu. Kau nggak usah lagi menari-menari di atas hukum. Ya untuk apa kau menari-menari di atas hukum? Kau ikuti sajalah proses hukum ini supaya apa? Supaya kita semua ini memperoleh kepastian hukum. Jadi jangan lagi kau menari-nari. Aku lihat kau terus berakrobat beratribut di atas hukum. Ya. Nah, dengan membuat spanduk dan ini kemudian mengejar Bareskrim, ada novum baru itu bolehlah, terserahlah itu kau boleh lakukan, tapi sudah harusnya kau meminta kepastian hukum kepada Polda Metro Jaya, bukan menari-nari di mana-mana gitu loh. Ya, kau minta kepastian hukum kepada Polda Metro Jaya supaya apa? Supaya Polda Metro Jaya melaksanakan gelar dan memberikan kepastian hukum baik kepada kamu terlapor atau kepada kami selaku pelapor gitu loh. Jadi nggak usah lakukan atraksi-atraksi yang lainnya lagi gitu loh. Ya, itu permintaan saya udah ya. Kau jangan lagi jadi badut kalau saya lihat gitu. Ya. Kau lama-lama udah kayak sirkus kau. Ya, udah itu dari saya. Oke, thank you Bang. Ya. Kau panik ya Bung, kau panik ya Bung. Udah lama ya kita mendengarkan dari pihak mereka itu tunggu saja, sebentar lagi tunggu saja. Sampai akhirnya sampai sekarang pun belum juga ketangkep tuh Bung Roy Suryo CS. Sampai panik tuh mereka kan mengejar-ngejar Bareskrim untuk segera menangkap. Gimana ya, ini ditonton oleh rakyat Indonesia loh. Kita tahu lah ya, tapi kok aduh tingkah mereka ini makin aneh gitu.
Bung Roy Suryo memberikan fakta-fakta, kajian-kajian yang harusnya memang dipatahkan oleh mereka gitu loh. Jangan hanya ngomong kau tunggu, jangan jadi badut ini itu. Aduh, apalah itu tontonan gak baik gitu dilihat oleh rakyat. Justru malah jadi lemah argumen kalau kayak gitu kan. Kita lanjut. Si Tompel itu luar biasa langsung protes. Kenapa kita dikatakan teroris gitu kan? Walaupun itu adalah padahal inisial. Dan inilah yang kita gaungkan karena tingkah lakunya ya memang kayak teroris. Sampai yang terakhir makam. Bayangkan makam ibunya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi itu didatangi, dirusak. Nah, kan ini luar biasa perkataan itu ya. Emang iya ya makamnya dirusak. Wah kalau dirusak ya nggak boleh juga itu nggak bener itu kalau dirusak. Tapi apanya yang dirusak gitu loh. Terus soal teroris itu apa sih guys? Kok bisa Bung Roy Suryo CS disamakan dengan teroris ini? Gimana ini konsepnya ini? Aduh. Aduh. Sampai emosi nih. Ya, biadab laknat untuk Roy Suryo, Tifa, Refli Harun dan gerombolan kemarin yang pergi ke Solo kemudian datang merecokin kuburan dari almarhum ibundanya Jokowi, Ibu Sujiatmi. Ngeri sekali orang-orang ini. Semakin gila. Orang yang sudah meninggal pun mau diteliti. Apa urusan kalian? Dari ijazahnya Pak Jokowi, sekolahnya Mas Gibran, sekarang ke makamnya ibunda Jokowi. Makam pun kalian mau teliti. Kan biadab. Orang-orang yang semakin hari semakin gak waras, ya. Semakin gila kalian tuh. Gila yang paling gila kalian. Goblok kalian. Semakin gila kalian. Saya katakan bahwa di sini masuk kelompok-kelompok yang tadi kita bilang teroris, kelompok-kelompok Wahabi, HTI. Wah, ini bahaya ini. Ya, saya minta Pak Polisi cepat bertindak. Orang-orang yang mau ditangkap ini, manusia-manusia yang selalu menghina, memfitnah, membodohi orang padahal mereka orang paling bodoh. Kenapa orang paling bodoh? Goblok sekali mau cari makamnya Ibu Pak Jokowi aja mereka mau coba untuk datang di apa model begitu. Pada intinya pendukung dari Pak Jokowi ini marah besar dan murka dengan Bung Roy Suryo CS yang telah mendatangi makam dari ibunda Pak Jokowi dan merusak katanya. Emang apanya yang dirusak guys? Meneliti dengan merusak beda kali ya? Apa sama? Nah terus hal itu menjadikan mereka semakin murka dan muak gitu ya kepada Bung Roy Suryo CS. Sebenarnya kalau menurut gua ini Dr. Tifa itu lebih ke membuat pencerahan untuk rakyat gitu loh. Karena kan ini banyak yang masih bingung gitu. Apakah benar iya atau tidak gitu loh. Nah mungkin dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menjadikan rakyat oh ternyata begini toh, begitu toh, pengetahuan baru gitu loh. Ya boleh saja kalau beliau memberikan buku ya kan yang memang beliau sudah baca dan untuk Dr. Tifa membaca juga gitu. Ya nggak apa-apa dibaca juga gitu. Jadi bisa di-compare nanti di sana kan. Saling keterbukaan informasi saja sih gitu, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Kita lanjut. Bahwa menuntut agar Roy Suryo dan teman-temannya segera ditangkap karena mencemarkan nama baik, fitnah, bla bla bla. Nah ini yang ingin saya bahas di forum ini secara singkat. Jadi ya walaupun saya tahu pembahasan saya ini nggak akan ngefek kepada mereka, karena otak mereka sudah dihipnotis, otak mereka itu akal sehatnya sudah dicabut, sehingga sekarang mereka tuh memang manusia bentuknya, tapi ternak, memang otaknya itu ternak, sehingga sudah nggak nalar lagi. Ya yang dibela manusia, yang dibela mantan penguasa, mati-matian. Padahal dia sendiri belum melihat ijazah aslinya. Kasus ijazah palsu ternyata benar-benar membuat Jokowi dan para pendukungnya tersudut dan kelimpungan. Hari ini kembali pendukung Jokowi, Ade Armando, mendatangi Bareskrim. Bang Ade mungkin bisa memberikan masukan juga. Iya, saya mewakili masyarakat secara umum, itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Dan meminta untuk segera mengusut secara tuntas kasus ijazah palsu laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dan teman-teman.
Saya sendiri berharap bahwa Barreskrim menanggapi laporan ini dan segera mengungkap kasus ini supaya masyarakat jelas tidak hanya dilakukan oleh Ade Armando. Sebenarnya pendukung Jokowi memang sedang tersudut kelimpungan ketakutan atas isu ijazah palsu yang semakin membesar. Apalagi dengan didapatkannya salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar di Pilpres 2019, ini benar-benar membuat posisi Jokowi menjadi tersudut. Hal ini juga dikatakan oleh Ahmad Ali, mantan kader Nasdem yang sekarang menjadi ketua harian PSI, yang dimana meminta bantuan, ingat, sampai meminta bantuan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu ini. Jadi teman-teman semuanya, kini bisa kita lihat bagaimana ketakutannya, bagaimana tersudutnya, bagaimana kelimpungannya Jokowi dan para pendukungnya atas isu ijazah palsu. Padahal permasalahan ini jalan keluarnya sangat simpel sekali. Jokowi mengeluarkan ijazah asli di depan publik bersama UGM, membuat pernyataan resmi, mengundang para wartawan dan masyarakat untuk melakukan uji jika meragukan ijazahnya. Clear sebenarnya masalah ini sangat-sangat sederhana kalau mau diselesaikan secara cepat dan kalau memang Jokowi memang punya ijazah asli. Jadi teman-teman semuanya, ini yang membuat pendukung Jokowi menjadi kehilangan akal. Pendukung Jokowi kehilangan nalar, sampai ibu-ibu pun ingin melakukan demo di depan Barreskrim untuk mendesak supaya Roy Suryo ditangkap atau ditersangkakan. Kalau tidak segera ditersangkakan, maka mereka akan melakukan demo hanya memakai CD dan BH. Bayangin, ibu-ibu pakai CD dan BH. Jadi mereka memang sudah kehilangan urat malu. Kenapa kalau kehilangan urat malu? Karena mereka memang sudah sangat tersudut dan kelimpungan dengan isu ijazah palsu ini. Dan ingat, yang membedakan manusia dan binatang itu adalah rasa malu. Manusia adalah makhluk yang masih mempunyai rasa malu, masih mempunyai moral, masih mempunyai etika. Tetapi kalau manusia sudah tidak mempunyai rasa malu, tidak mempunyai etika, tidak mempunyai moral, apa bedanya manusia dengan binatang? Pak Jokowi dibocorkan ijazahnya oleh KPU. Ternyata ini hasil kerja keras dari mengepung gedung KPK di demo adili Jokowi tanggal 2 Oktober 2025. Awalnya KPU membuat aturan nomor 731 tahun 2025 tentang merahasiakan dokumen Capres-Cawapres. Tapi tiba-tiba aturan itu dibatalkan oleh Afifuddin, ketua KPU, padahal ijazah Gibran masih dibahas. Setelah KPK didemo, KPU menyerahkan salinan ijazah kepada Roy Suryo untuk diteliti. Ova Emilia itu ternyata dipanggil oleh kepala negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan jelas. Dokumen itu persis dengan ijazah yang tersebar di internet selama ini. Akhirnya tanggal 6 Oktober Roy Suryo mendatangi Barreskrim untuk menyetorkan hasil uji ijazah. Menurut kalian kenapa ya kok segampang itu KPU membocorkan ijazah Jokowi? Aku suka membocorkan rahasia Pak Jokowi. Follow kalau mau tahu episode terakhir ijazah Jokowi. Jadi bego nangis, ngapain lu nangis? Walaupun Bapak sudah setuju dan ini cita-cita yang kita buat Bapak. Tadi Bapak bilang ke kami, Bapak merestui semua yang kita lakukan demi berkembangnya PSI menjadi partai nomor 3 di Indonesia. Sudah itu yang menjadi titik pokok pembedaannya. Dan Bapak juga sudah tahu bahwa kami mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang memang kami terjun langsung ke akar rumput. Jadi bukan ada tujuan yang lain selain untuk membesarkan para pendukung Pak Jokowi. Tapi tujuan kita satu, Mas Gibran menjadi RI 1. Dan yang terpenting, Bapak memberikan nasihat untuk terkhususnya kami berlima ini tetap solid. Jadi bego nangis, ngapain lu nangis kayak gitu? Lu nangis kalau Indonesia ini maju, lu direstuin bikin ormas membela orang kayak gitu, lu nangis. Untung ada tukang putu, jadi suara nggak jelas lu itu makin nggak jelas, alhamdulillah jadinya. Lu nangis tuh kalau Indonesia maju, bukan karena direstuin kayak gitu. Lu ini orang Indonesia bukan sih membesarkan orang, membesarkan Jokowi. Ini bukan orang Indonesia yang kayak gini nih. Ini harus diapain orang kayak gini nih? Pak Prabowo, ini udah terang-terangan nih mau Gibran RI 1 nih. Gimana nih Prabowo? Kalau menurut lu gimana? Aneh banget. Hei, Jokowi, lagi pula lu tuh ngapain? Bolak-balik nemuin Pak Prabowo. Gak usah gangguin lo pemerintahan ini lo. Mantan presiden ya, mantan pemimpin, cuman kamu tok aja tuh kamu tuh. Yang bolak-balik ketemu.
Seolah-olah kamu tuh dibutuhkan. Lu mau bicarain apaan? Sementara 10 tahun aja kamu pimpin negara kayak begini semua kok. Rusak semua. Lihat aja tuh. Ibu Megawati juga adem-adem aja setelah tidak menjabat, siapapun lah. Pak SBY apalagi. Sedikit pun nggak pernah ikut cawe-cawe. Malah sibuk dengan melukis, sibuk dengan orang-orang lain. Kecuali kalau dimintain pendapat, ini enggak. Lu tuh kayak orang penting aja kamu tuh. Bolak-balik nemuin Pak Prabowo. Nggak usah ganggu lu pemerintahan ini sekarang lo. Kacau semua ada kamu tuh. Nyebelin banget, sok dipentingin aja. Nggak ada pentingnya, kamu tahu nggak gitu. Mau ngapain? Nemuin itu minta ngapain? Alasan-alasan kunjungan perpisahan. Biar orang-orang itu simpati. Alah apaan kamu tuh. Nggak usah lagi, awas kamu nemuin Pak Prabowo lagi. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Sikat gue coba. Hah? Coba sikat gue. Nggak ada yang nyerang Jokowi dan Gibran. Mereka sendiri yang minta diserang. Urusan ijazah. Kalau emang asli tinggal tunjukin aja ke muka Roy Suryo. Kelar urusan. Belum lagi urusan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Wajar aja kalau rakyat menagih janji. Bacot lo, tai.